Halo semuanya, kembali lagi di Cerita Nupi YouTube channel. Dan hari ini kita tetap ada di series Cerita mindful kita. Cerita Mindful kita itu dibagi beberapa part. Jadi kalau teman-teman belum dengar yang part pertama, boleh ke video yang pertama. Nah, ini yang cerita kedua dari kita. Gara-gara momen ini kita tuh sadar sama sesuatu dalam hidup kita yang gak bener. Jadi aku terakhir tadi udah cerita, sekarang kamu balik lagi. Jadi sebenarnya banyak momen dalam hidupku tuh aku diajak dan akhirnya aku jadi kenal. Jadi banyakan tuh nggak ada inisiatif dari aku. Kayak aku belajar bass, aku diajak teman aku buat belajar bass. Dalam kelas tersebut ada 3 orang, tapi yang akhirnya jadi bassis aku gitu. Nah ini juga jadi momen dimana aku belajar yoga. Nah di situ aku tuh waktu itu aku iseng lagi pergi ke rumah sepupu aku, dan sepupuku lagi pengen nyoba satu kelas yoga. Dari dulu aku tuh sebenarnya tertarik, cuman nggak ada inisiatifnya, nggak ada tenaganya, nggak ada energinya mau mulai gitu. Kayak anaknya nggak inisiatif aja sih kayaknya. Jadi selalu ada yang ngajak, tanda kutip selalu kecipratan. Iya betul. Nah selanjutnya abis dia ngajakin, aku bilang oh iya aku juga tertarik mau nyoba. Nah di situ pas pertama kali kelas yoga aku tak kayak, ada olahraga kayak gini yang benar-benar kayaknya benar-benar ini tuh yoga buat tubuhku gitu. Dan kamu kayak, suka gitu ya? Iya benar, aku suka banget gitu. Dan di situ aku jadi kayak benar-benar jatuh cinta, ikut kelas terus, ganti-ganti studio. Jadi makin kayak jatuh cinta lah sama yoga. Nah di situ aku mulai menyadari banyak hal dalam hidupku. Jadi mulai dari yoga, mulai dari fisik, akhirnya baru ke filosofi. Nah yang pertama itu aku tuh menyadari, kan sering kan kalau lagi di kelas disuruh menyadari, misalnya aku nggak sadar kalau jempolku ada. Gimana tuh konsepnya? Jadi kayak selama ini tuh dia ada aja, tapi aku tuh nggak ngerasa kayak oh ini bisa digerakin ya gitu. Dia tutornya suruh gerakin, menyadari darahku, menyadari organku, menyadari jantungku yang sedang berdetak. Dan yang paling bikin tersadar-sadarkan tuh aku kayak oh iya ya, aliran darah tuh semua sekujur tubuh tuh mengalir terus selama aku hidup gitu. Tapi aku kayak nggak pernah bertanggung jawab lebih effort buat tubuhku ini, buat merawat itu semua. Iya, aku nggak sadar apa yang aku masukin, aku nggak sadar apa yang aku gerakin, ada nggak bagian-bagian yang kayak kaku nggak gerak gitu. Jadi di situ aku kayak menyadari oh ya, juga disuruh say thank you sama lambung, sama jantung, sama kaki aku yang udah bekerja begitu keras gitu. Nah di situ hari demi hari, kelas demi kelas, selama kurang lebih setahun lebih, aku kayak makin cinta, makin menyadari, mulai dari fisik aja sih, nggak baca buku, nggak apa, tapi lama-lama jadi masuk ke filosofinya. Nah gitu. Kalau filosofinya apa tuh yang kamu dapetin soal nyambungnya ke mindful gitu? Jadi aku dulu jadi sering banget baca buku tentang mindfulness gitu, sampai aku udah lupa apa aja buku yang udah pernah aku baca gitu. Tapi intinya adalah aku menyadari, menyayangi diri aku gitu. Dan setelah aku oh ya sadar nih aliran darah mengalir, misalnya lagi kerja ada yang kaku-kaku gitu, kalau kita biarin terus ya dia akan jadi macet gitu. Dan begitu juga apa yang aku makan gitu, kayak aku jadi sadar oh ya, kayak aku sering bilang kamu jangan makan malam-malam. Itu kan juga kita tuh bentuk kita tuh menyayangi diri, merespek sama ginjal kita biar dia istirahat ya. Iya, dia bisa istirahat gitu. Jadi lebih ke menyadari benar-benar dari ujung jempol sampai ujung kepala, aku menyadari ini tuh terus bekerja, dan aku tuh nggak bisa jadi orang yang egois. Misalnya egoisnya cuma sama kulit aku aja, yang lain nggak diperhatiin gitu. Nah di situ makin aku mendalami, aku makin menyadari oh ya ternyata sistem di tubuh kita, dimana kita tuh belajar, dimana yoga itu juga itu sendiri, menyadari lingkungan yang juga meditasi gitu, menyadari ketika kita menyadari sensing kita tuh di improve terus menerus, ternyata itu juga relate gitu sama banyak sistem di dunia ini gitu. Kayak soal lingkungan juga, aku sadar misalnya oh ya saat ini hari ini aku kalau kita tubuh kita aja kita perhatiin, misalnya feses kita hari ini
warnanya kayak gini. Kayak gimana? Terus air urin kita hari Pekat ini, atau enggak? iya, itu kita mulai peka nih. Nah itu kan sampah dari tubuh kita kan. Nah gimana kita peka nggak sama sampah yang ada di sekitar kita, iya. sampah yang benar-benar kita buang gitu. Iya. Nah itu tuh menurut aku itu Nyambung aja ya? nyambung ya gitu. Ya kalau aku mungkin lebih relate sama cerita meditasinya ya. Karena kalau yoga kan lebih ke badan, dari inwards ke dalam. Tapi kalau bagian dari yoga yang mungkin aku juga relate adalah meditasi, karena aku pernah ikutin beberapa meditasi yang sifatnya ekologis, jadi membangun kesadaran bagaimana sinergi kita sama lingkungan. Jadi kalau yang paling simpel tuh semacam instruksinya, dibilang biasa tutup mata dan sebagainya, terus semua udara yang kita hirup hari ini dihirup juga oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Semua udara, air yang kita nikmati, kita gunakan, ini juga kita bagi dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi disuruh tarik nafas kan. Nah itu tuh kayak ada feel interconnectedness-nya gitu. Mungkin aku nggak sampai yang level kayak kamu ya, kayak darah, ujung kaki, jempol kayak nggak ada terus tiba-tiba ada gitu kan. Ya kan gerakin, disuruh gerakin kayak gini bisa nggak? Ini kayak gini-gini tuh. Iya, aku nggak sampai situ, cuman aku paham gitu bahwa ternyata ada beberapa tingkat kesadaran yang sangat terkait erat dengan fisiologis kita. Jadi kalau soal kecepatan nafas, air yang kita minum, coba menggerakkan sendi-sendi kita, itu kan berarti menggambarkan kualitas hidup kita juga ya. Kalau kita makin bagus kondisi fisiknya, makin bagus juga kemampuan kita berelasi sama orang. Kita juga beberapa kali ngobrol ya, kayak kalau akunya capek ngobrol sama kamu, kemungkinan kemungkinan kamu tersakiti karena aku lagi capek jadi lebih lebih besar, tinggi ya. gitu. Ataupun miskom yang terjadi sesimpel karena badannya nggak fit atau ada hal-hal yang terhalang gitu secara fisik. Ya itu sama aja kayak ketika aku yoga misalnya ada yang macet nih, ada yang nggak pernah di stretch gitu. Kalau orang mungkin lebih sadarnya stretching gitu-gitu. Nah itu pasti ada yang nggak lentur dan akhirnya jadi masalah. Ya. Nah itu dalam manusia kan juga gitu. Kalau ada sesuatu yang nggak, yang kaku atau yang nggak bisa disalurkan dengan baik, macet, jadi buruk. Ya. Konstipasi juga kan jadi buruk gitu. Ya. Jadi menurut aku banyak banget. Aku jadi kayak sadar dari yoga itu, aku benar-benar kayak mataku dibuka. Oh iya bener ya, ketika aku nggak sadar, energiku lagi, aku nggak mengisi diriku dengan baik, itu impactnya tuh besar. Nggak cuma mengisi makanan, tapi mengisi nilai-nilai hidup. Itu tuh impactnya besar loh. Ketika aku lagi ngobrol sama kamu, ketika ngobrol sama keluarga. Kalau aku, jadi sama aja kayak sampah. Ketika aku konsumsi sesuatu yang tidak Bisa ditangani, tidak di-handle sama tidak berperi, nggak berperi, yang tidak beretika. Mungkin kalau kita ngomongin plastiknya banyak banget gitu, yang parah gitu. Jadi ya itu jadi merugikan orang lain juga loh gitu. Yang kayak cerita pertama gitu. Jadi itu dari kesadaran tubuh bisa nyambung kemana-mana gitu ya. Itu dia dari ceritaku yang kedua. Nah sekarang cerita Yobel yang kedua. Ya kalau ceritaku yang kedua lebih ke gimana aku mencoba membawa gaya hidup zero waste, minim sampah ke keluarga aku. Berkaitan sama cerita yang pertama sih, jadi kayak follow up-nya. Nah yang aku pelajari dari situ lebih ke ternyata apa yang aku lakukan itu bisa berpengaruh sama orang lain, ke orang-orang di keluarga aku. Nah peristiwanya adalah ada dua. Satu, waktu aku mulai ngompos. Waktu aku mulai ngompos kan yang harus milah nggak mungkin cuma aku, harus rumah gitu. Jadi ada tension dari ribut cuma gara-gara mau mengurangi sampah ke bumi. Niatannya bagus, intensinya bagus, tapi bisa bikin tension. Nah itu satu cerita yang aku bikin sadar, oh ternyata intensi yang baik pun kita itu tuh mindfulness tuh nggak cuma kita loh, orang lain juga harus dibangun gitu. Jadi waktu kita mengusahakan sesuatu yang intensinya baik, bisa jadi butuh waktu lebih gitu, pur ada kesadaran itu gitu. Kita ada di dimensi yang berbeda, kesadaran yang berbeda, pengetahuan yang berbeda tingkatnya. Jadi perlu ketemu di tengah nih. Nah itu pembelajaran besar sih, karena kayak ngomongin soal kendaraan listrik gitu misalnya.
gimana itu berhubungan sama tambang gitu kan. Buat apa kita bikin semua pakai mobil listrik tapi kalau tambangnya masih merusak kan. Atau kalau semua pakai mobil listrik tapi cuma yang kaya yang menikmati. Nah, orang lain kan ngelihatnya mungkin ya bagus lah, udah lebih bagus mobil listrik daripada mobil biasa gitu kan. Walaupun di aku nggak setuju. Tapi kan aku nggak bisa memaksa kesadaran orang itu ada di tempat aku dan sebaliknya. Nah, itu peristiwa soal di rumah yang nyambung kemana-mana gitu ya, kompos. Nah, yang kedua tuh agak mirip tapi sedikit berbeda tuh soal baju. Jadi mungkin terhubung sama cerita kamu yang pertama. Dulu tuh aku nggak mau beli baju. Karena udah nyadar duluan sebenarnya ini beli baju tuh satu, kalau aku meeting orang nggak mostly lihat baju dulu. Apalagi meeting online ya. Nggak ada yang lihat celana, nggak ada yang lihat sepatu. I don't need that basically. Yang kedua aku tahu baju ini bisa jadi sampah. Dan nggak usah, kalaupun nggak jadi sampah, sebelum jadi sampah pun dia udah jadi masalah. Benar. Jadi aku nggak mau beli baju. Mending uangnya aku pakai buat yang lain, mending buat gifting, mending buat yang lain-lain gitu. Dan aku merasa nyaman dengan baju yang aku punya. Tapi ada orang lain yang nggak nyaman dengan gaya hidup aku, just mama adik aku. So one time aku lagi traveling keliling Jawa sama Bali buat nganterin satu pembicara soal zero waste. Seminggu pulang baju aku hilang. Dari lemari, setengahnya hilang, dibuang sama mama aku dan adik aku. Jadi kayak wow gitu, kayak ada wow. Aku udah ngomong berkali-kali dan rasanya mereka ngerti tapi nggak tahan kayaknya mereka. Termasuk kompos juga ya tadi, aku ngompos kan awal-awal nggak langsung jadi bagus ya. Ada failnya, ada sedikit baunya. Terus kadang-kadang kalau over aku harus masukin ke kulkas. Jadi aku toplesin tertutup, aku masukin freezer biar aku bisa bawa ke kantor dan dikompos di kantor. Nah itu kan sesuatu yang nggak umum ya. Walaupun mereka ngerti intensinya. Ngerti tapi nggak tahan. Iya, jadi kesadaran itu tuh perlu ketemu di tengah dan perlu waktu buat ketemu di tengah. Kalau ngomongin soal ngerawat bumi dan sebagainya, ketemu di tengah tuh bukan berarti semuanya jalannya sama panjangnya. Benar. Kadang-kadang aku yang harus lebih, ya udah aku kendorin lebih banyak. Jadi aku yang lebih nyamperin dulu. Terus ya mereka cuma 1-2 langkah, aku mungkin 10 langkah. Karena prosesnya buat orang tuh berbeda gitu. Nah, baru kita jalan bareng-bareng. Nah, proses ini yang bikin aku nyadar sih ternyata mindfulness soal kehidupan, gaya hidup, prinsip hidup, bagaimana orang punya ekspektasi, emosi, dan apa ya, intensi, itu tuh takes time. Iya, benar. Menyadari hal-hal itu. Iya, aku juga jadi ingat gara-gara kamu ngomong kalau di yoga juga kita tuh nggak boleh maksa. Misalnya kayak tubuh kita nggak bisa nih misalnya melipat tubuh kayak cium lutut yang paling kebayang ke orang-orang, kayak cium lutut nggak bisa, jangan dipaksa. Jadi harus ya udah segini aja bisanya, ya udah segini, nggak bisa kayak gini, nggak apa-apa. Jangan dipaksa ya. Iya, jadi itu juga sama dalam kehidupan kita kayak kalau kayak tadi kamu kesadaran tentang satu hal yang beda nih prinsipnya sama orang rumah, sama mama dan adik kamu. Ada perbedaan-perbedaan itu yang nggak bisa kita tuh maksain kesadaran yang kita punya sama kesadaran orang lain, karena belum tentu orang lain orang lain juga sadar sama hal yang lain yang kamu juga nggak sadar. Betul. Gitu. Dan di situ kita sebagai manusia bisa saling belajar. Jadi nggak bisa kita tuh memaksakan gaya hidup kita, nggak bisa kita memaksakan prinsip hidup kita ke orang lain. Termasuk di cerita Nupi juga aku nggak pernah maksain. Aku juga nggak pernah memaksa diri aku gitu, kayak masih minum susu dari kemasan, ya udah karena belum nemu nih yang gampang buat aku buat beli susu refill gitu. Jadi hal-hal seperti ini kita tuh nggak bisa terus close minded gitu. Ya harus kita terima dan jalanin sih. Aku ada satu cerita lagi dari yang kompos itu. Kan kulkasnya dipakai tanda kutip nyimpan sampah buat jadi kompos. Ya aku sih mikir itu science ya, kayak temperatur turun, tertutup, tidak ada serangga, tidak ada masalah. Tapi sampah yang orang kayak perspektif orang lain buang. Itu sampah. Perspektif aku itu material organik yang bisa memberi makan tanaman. Dan itu nggak bakal busuk kalau dia basah, dingin. Terus mama aku tuh menjadikan itu alasan buat beli kulkas baru. Tapi memang pas banget, kulkasnya udah lama gitu. Kulkasnya udah lama. Di e-waste tapi. Ya nggak jadi masalah kan, sebenarnya kulkasnya nggak ada masalah. Komposnya juga nggak jadi masalah. Cuma kalau ada perbedaan perspektif dan kesadaran,
Jadinya Ya, ada beli kulkas alasan baru. kulkasnya dibuang, ganti kulkas baru. Alasannya karena Yobel pakai itu jadi Buat tempat sampah. sampah buat kompos. Padahal kulkasnya doing fine. Iya, iya. Kayak gitu-gitu Ya lah. kayak gitu itu ya itu dinamika lah ya, dinamika kamu dalam punya satu kesadaran yang berbeda, momen yang berbeda sama keluarga, Ya. ya khususnya buat keluarga gitu. Ya diterima aja, intinya dijalanin aja. Ketemu di tengah, tapi kita ingat ketemu di tengahnya harus disesuaikan sama Ya, situasi dan di kondisi. situ kita belajar dari cerita ini, kita belajar kalau menyadari diri itu bukan menyadari diri doang, kayak Yap. aku tuh menyadari yoga doang nih, menyadari diri aku sama alam doang nih. Tapi ada hal-hal yang kayak Yobel ini, menyadari diri sama sekitar kita, sama manusia-manusia sekeliling gitu. Kita tuh sadar orang tuh lagi dinamikanya tuh kayak gimana gitu. Jadi jangan sampai kita tuh cuma fokus sama diri kita doang, tapi justru kita tuh menyadari semuanya gitu. Nah Yes. itu adalah satu proses yang panjang. Aku juga nggak bisa sering banget kayak ditegur juga kayak nggak mindful sama teman aku dan lain-lain. Itu proses panjang. Ya, itu dulu buat cerita kita di part 2. Nanti kita ada cerita lain yang udah kita pilih juga. Masih soal cerita mindful kita di part ketiga. See you on the next video. Bye-bye. Dadah.